siang Ibu, perkenalkan saya Bapak Ibu sopir ini Sukma, dari saya ini yang ya? bekerja di Kusuma Benarjo pada siang hari ini. Mau tanya Ibu, ini mau bisa apa ya? Ini Ini enggak Nanti kok pakai ini ya? pengen tahu aja kalau cara bersihin kemaluan itu gimana sih? Oh iya, nanti saya akan kasih tahap-tahapnya cara pembersihan biomara atau biasa disebut personality dalam bahasa medisnya ya Ibu. Untuk itu pertama-tama saya akan menyiapkan buku dan alat tulis terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjaga menutup ini dulu untuk jangan tangan-tangannya. Setelah itu saya akan melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah. Sebentar ya Ibu. Oh iya Bu, sebelumnya namanya siapa Ibu? Dewi Nyonya D, umurnya berapa Ibu? 25 Alamatnya di mana Ibu? di Wonorejo. Oh di Gunarjo. Baik Ibu. Ini ya Bu, ini personal jadi dilakukan pada saat menstruasi saja. Lalu tujuan personal hygiene itu berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada kewanitaan saat menstruasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene menstruasi itu yang pertama, cairan tubuh atau penampilan. Penampilan seseorang dapat menggambarkan pentingnya kesehatan ya Bu ya. Lalu praktek sosial, kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku higien pada anak-anak. Seperti itu ya. Selanjutnya tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktek kebersihan yang digunakan. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, dan alat mandi yang memerlukan uang untuk menyediakan. Lanjut yang keempat itu pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Yang kelima itu budaya. Kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene orang dari latar budaya yang berbeda, mengikuti praktek perawatan diri yang berbeda. Yang keenam itu kebiasaan seseorang. Setiap orang memiliki keinginan dan perilaku tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Setelah itu ada kebiasaan yang digunakan waktu tertentu dalam perawatan diri seperti penggunaan sabun, sampo, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh itu kondisi fisik. Pada keadaan sakit tertentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator dalam personal hygiene saat menstruasi ya Bu. Yang pertama itu perawatan kulit dan wajah. Wajah merupakan bagian yang paling sensitif bagi seseorang, remaja terutama remaja putri. Masalah jerawat pada remaja dengan pamer pada saat menstruasi, kerja dari kelenjar subsensus akan meningkat sehingga produksi keringat meningkat. Selanjutnya kebersihan rambut. Menjaga kebersihan rambut sangat penting karena pada saat menstruasi kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lain. Selanjutnya kebersihan tubuh dan organ genitalia. Udara yang panas yang cenderung lembab dan berkeringat. Keringat ini membuat tubuh kita lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup dan lipat-lipatan yang dapat menyebabkan bakteri. Selanjutnya kebersihan pakaian sehari-hari. Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama pakaian dalam. Gunakan pakaian dalam yang kering dengan menyerang keringat. Setelah itu pemakaian celana yang terlalu ketat sebaiknya dihindari dahulu karena hal ini menyebabkan kulit susah bernafas dan akhirnya bisa menyebabkan darah kewanitaan menjadi lembab dan teriritasi. Setelah itu penggunaan pembalut. Sebaiknya mengganti pembalut sering mungkin. Setelah itu gunakan pembalut yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum dan daya serap yang tinggi sehingga tetap menjaga nyaman selama menggunakannya. Apabila di permukaan pembalut telah ada gumpalan darah, segera ganti pembalut. Terus setelah itu yang kedua timbulnya jerawat.
Terus mencuci rambut dan keramas minimal 2 kali sehari, mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Yang keempat, memotong dan membersihkan kuku. Yang kelima, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Setelah itu membersihkan dada dengan air bersih. Tidak menggunakan cairan antiseptik saat dijalankan. Tidak menggunakan bedak atau parfum pada dada. Membasuh dada dari arah depan ke anus. Membasuh harus ganti secara teratur 4-5 kali. Setiap setelah mandi, buang air kecil dan buang besar. Mencukur atau meraihkan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi jamur dan kutu yang dapat menular saat tidak nyaman dan gatal. Setelah itu saya akan menjelaskan dampak yang sering timbul pada masa personal hygiene. Yang pertama itu dampak fisik akan menimbulkan infeksi pada reproduksi, kanker leher rahim, keputihan, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Setelah itu dampak psikososialnya, masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, akuatirasi dari gangguan interaksi. Gimana Ibu? Udah jelas ya yang saya jelaskan tadi? Udah Mbak? Oh ya, ada yang bertanyakan Bu? Tidak ada ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.